Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Kali ini saya akan membahas requestan kalian ya. Saya akan membahas pembahasan lanjutan konten sebelumnya ya, mengenai kedua pemain ya yang memang ini dipastikan ya akan diusahakan oleh PSSI untuk debut di bulan Oktober. Sekarang sudah tanda tangan Menpora, sudah Mensesnek, sudah hari ini akan tanda tangan Presiden juga akan dilakukan ya hari ini ya tanggal 11 September ya, langsung oleh Presiden ditandatangani, dan PSSI melalui Bapak Erick Thohir itu menginstruksikan kepada Bapak Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI, kemudian Sekjen PSSI Bapak Yunus Nusi ataupun wakilnya ya, itu untuk melobi DPR agar selesai sebelum tanggal 10 ya. Ini menjadi poin yang sangat bagus ya. Nah, oke, sebelum saya lanjut teman-teman, saya akan membahas tuntas ya mengenai persaingan ketika Max Hilger nanti bergabung bersama timnas Indonesia. Karena apa? Ya, kita memiliki sosok Rizky Ridho yang sangat bagus ya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan, apakah tega Rizky Ridho ini dicadangin? Ya, menurut saya tega ya. Jangan sampai statement seperti Hernando Ari, apakah tega Hernando Ari dicadangin? Ya, menurut saya tega, karena ini bukan antara anak atau bapak kemudian kita membela satu pemain ya, kemudian kita menganak emaskan pemain. Tidak, ini sebuah persaingan, dan persaingan di timnas ini sangat sehat. Jadi untuk persaingan Rizky Ridho ataupun pemain lain yang menurut saya ketika Mas Hilger masuk atau Eliano Reinders masuk menjadi bagian timnas, semua ya itu akan kena dampak ya. Dan menurut saya bukan hanya sosok Rizky Ridho ya, saya tidak ingin membedakan pemain keturunan ataupun pemain lokal ya. Menurut saya seperti sosok Jordi Amat pun juga bisa terkena dampak hal ini. Gimana? Jordi Amat kena dampak nggak? Kalian nanti bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Oke, saya akan lebih jauh membahas ini ya teman-teman, yang mengenai persaingan di lini belakang ketika sosok Max Hilger ini masuk. Sebelum saya lanjut, saya rekomendasikan bagi kalian ya, ini ada parfum premium ketahanan wangi 8 hingga 18 jam ya, 2 semprot saja ini sudah wangi sekali ya. Ini bibit murni non alkohol, jadi bisa juga untuk ibadah. Bagi kalian yang berminat, silahkan kalian klik di link deskripsi untuk pembelian. Oke, kita langsung saja lanjut teman-teman ya mengenai persaingan. Nah, kalau dilihat memang kiper kita sudah bagus. Just penampilannya semakin lama semakin dewasa dan semakin matang. Kemudian juga kalian bisa melihat bagaimana sosok Hafner ini juga sangat bagus. Nah, artinya memang seperti sosok Jordi Amat, kemudian Rizky Ridho pun ketika melawan Australia kemarin kalian bisa lihat sangat bagus sekali. Tetapi kalau memang ada pemain yang levelnya lebih tinggi, ya kita tidak bisa menjamin. Max Hilger jelas ya, walaupun ya nanti peta kekuatan timnas Indonesia itu melawan China ataupun Bahrain ini mungkin dianggap biasa-biasa saja ya. Tapi menurut saya pertandingan ini pertandingan penting ya, agar bagaimana situasi di klasemen saat ini. Indonesia posisinya posisi 4 ya di klasemen. Bagaimana situasi di klasemen ini semakin bagus ya, semakin baik ya, jelas kita harus bisa memenangkan laga ya di posisi 4 untuk bisa ya masuk dan bertahan terus di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga dan menempati ya, atau mendapatkan tiket ya untuk lolos di Piala Dunia. Jelas kita harus di peringkat 1, 2, dan 3. 1, 2 itu otomatis lolos, 3 itu akan ada playoff lagi. Tetapi menurut saya ini akan menjadi poin penting ya, karena timnas Indonesia bisa saja ya kalau bisa memenangkan 2 laga nanti ya di bulan 9, mohon maaf, di bulan 10. Ini akan menjadi laga penting, dan ini bukan laga yang sembarangan. Karena kalau dilihat ya permainan ya, level dari Bahrain dan juga Cina ini menurut saya lebih setara dengan kita, dibanding kita harus menghadapi sosok Arab Saudi dan juga Australia ya. Menurut saya ini monster-monster semua lah, dan imbangnya ya, imbasnya kita bisa imbang di situ. Ini modal yang sangat bagus teman-teman. Nah, kemudian kalaupun ya Max Hilger nanti memang memperkuat timnas Indonesia dan dia menempati posisi bek kanan ya, jelas ya mungkin ada perubahan rotasi di sini. Mungkin bisa saja Ijas kemudian Jordi Amat, ataupun di sini mungkin sosok Max Hilger itu akan duet ya. Kemudian meletakkan sosok Hafner ya, sosok Justin Hafner ini di tengah ya. Ini bisa saja ini terjadi ya dengan mengistirahatkan Nathan Cho ya.
Karena memang antara Justin Hubner dan juga Natanjo ini kemampuannya itu sama atau setara lah. Karena mereka juga sama-sama bagus ketika back ya, kemudian juga sama-sama bagus ketika di posisi gelandang bertahan ya. Tetapi kita juga harus melihat terkadang ya Tom Haye ya ini disiapkan oleh Sintayong juga sebagai pemain yang saya kategorikan ya ini memang nyawanya lah ya, jantungnya timnas Indonesia. Jadi ketika memang kemarin saat melawan Australia dia tidak diturunkan ya di babak pertama, itu hanya sebagai bayangan saja bahwa Sintayong akan menurunkan pemain kunci di babak kedua, dan ternyata betul ya. Ketika Tom Haye masuk, ya, situasi sudah berubah. Dan ini menjadi hal yang sangat bagus bagi timnas Indonesia saat melawan Australia, saat melawan China ataupun Bahrain. Nanti ya, bisa saja ya di tengah ya itu akan diisi oleh Natanjo dan juga Ivar ya, dan juga Justin ya. Ini bisa saja terjadi ya dengan mengistirahatkan ya sosok ini contohnya Prof Haye, Tom Haye. Jadi di belakang Mesilgers, kemudian Jaides dan juga Jordi Amat. Itu ya bisa saja terjadi seperti itu. Kemudian di tengah itu bisa saja sosok ini contohnya Natanjo, Justin Hubner dan juga Ivar Yener. Itu juga bisa kemungkinan terjadi ya. Jadi semua itu menurut saya tergantung taktik ya. Dan di sini untuk masalah persaingan ya, menurut saya Sintayong fair kok. Saya sangat yakin Sintayong fair. Dan kita juga tidak terlalu ya bingung. Kita nggak usah terlalu bingung mengenai bagaimana situasi keharmonisan para pemain lokal dan juga pemain keturunan. Semuanya mendapatkan kesempatan. Kalian bisa lihat ketika melawan Australia kemarin ya, bahwa seperti sosok Arhan ya, dia mendapatkan kesempatan, dan ketika mendapatkan kesempatan dia membayar kepercayaan yang diberikan kepada Sintayong kepada dirinya. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus. Ketika Arhan masuk ternyata memang jadi pembeda. Ketika Witan masuk ternyata menjadi pembeda, dan bahkan sosok Wahyu Prasetyo pun ya, ketika dia masuk juga bisa menjadi pembeda. Nah, ini yang menurut saya mental-mental seperti ini ya yang sangat bagus, dan sosok Rizky Ridho menurut saya bukan akan disampingkan kesampingan, tetapi lebih ke prioritas taktik. Kalau memang Rizky Ridho taktiknya Mesilger tidak harus main ya, mungkin Rizky Ridho akan dimainkan ya, dan mungkin Mesilger akan dimainkan babak kedua. Itu bisa saja terjadi, segala kemungkinan ya. Seluruh pemain timnas, 22 pemain timnas ya yang mengikuti pertandingan ya yang ada di dalam line up maupun cadangan itu harus siap tampil 100%. Dan ini menurut saya menjadi hal yang sangat bagus. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja ya pembahasan kali ini mengenai persaingan di lini belakang. Semoga dengan datangnya Mesilger nanti ya, ini akan menambah peta kekuatan bagi timnas Indonesia, dan level timnas Indonesia akan semakin naik. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan ya tambahnya dua pemain ini? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia akan lebih baik lagi? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.